فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakasyafna angka gitu aka pabasraka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa nafsih bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah, baik agama kita, akhirat kita, dunia kita, harta benda kita, harta salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita pelan-pelan, yang telah ngasih tahu ilmu kepada kita, yang dimana beliau dengan sabar, dengan ikhlas mengajarin kita yang dulunya kita tidak paham hingga kita paham. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa banyak cacatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mengaji kitab Hikam halaman berapa? Halaman 10 gitu, pasal 13 gitu. Ya, gimana sebelum belajar mau ditanyakan dulu kah gitu. Karena ini agak berat, karena ini berkaitan dengan uzlah hati. Kemarin kita uzlah tubuh atau fisik, sekarang uzlah batiniahnya gitu. Gimana? Nggak ada atau nanti boleh? Ya udah kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu salisa syara minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alama al-arbillah Syekh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Taila Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh gitu. Di halaman 10 tuh. Kaifa yashrukul qalbu suwarul aqwan muntabi'atu fi mir'atih. Bagaimana akan dapat bercahayanya hati seseorang yang dimana di dalam hatinya gambar dunia terlukis di dalam cerminannya gitu. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalu bisyahawati. Bagaimana pula dia dapat berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala
padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat yang hina. Am kaifa yatma'u ayyadkhulu harratillahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Dan bagaimana pula dia dapat masuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia belum bersih daripada sifat kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iq asrari wa huwa lam yatub min hafawatih. Dan bagaimana pula dia dapat mengerti rahasia-rahasia yang sangat halus, yang sangat samar lagi tersembunyi padahal ia belum bertobat dari kekeliruannya. Itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 fasal yang dimana kita akan bahas pada pasal yang pertama dulu, yakni kaifa yasruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atu fi mir'atih. Bagaimana akan dapat bercahayanya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis di dalam cerminan hatinya, gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya seorang murid yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus membersihkan 4 perkara, yakni gambaran dunia, harta, wanita, pangkat dan jabatan, gitu. Yang nomor 2 ialah syahwat, keinginan yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat, gitu. Sebab apa? Berkumpulnya 2 hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat, satu waktu mustahil terjadi, sebagaimana berkumpulnya antara diam dan bergerak, antara cahaya terang dan cahaya gelap. Begitu pula cahaya iman tidak mungkin bergabung dengan gelapnya karena kita masih berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, gitu. Al-Kisah dikisahkan seorang imam besar muhaddisin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang syekh yakni bernama Ahmad bin Abi Hawari dan berkata, "Ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah engkau dapat dari gurumu Abu Sulaiman." Jawab Ahmad bin Abi Hawari, "Bacalah subhanallah tapi tanpa rasa kagum." Setelah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka Ibnu Hawari berkata, "Aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati jiwa ini benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah tanpa memerlukan lagi guru," gitu. Seorang Imam Ahmad bin Hanbal setelah tadi mendengar keterangan itu, dia langsung berdiri duduk sampai 3 kali, lalu berkata di dalam hatinya dan terucap di dalam lisannya, "Belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam," gitu. Ya, sangat puas kali itu tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ia membaca hadis, "Man amila bima alima warasatuhullahu ilma malam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui, gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan dulu kah, gitu, pelan-pelan gitu sebelum dilanjut, karena kita agak berat nih pada malam hari ini, gitu. Yang pada intinya, bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala kalau ada dunia di hati kita, gitu. Makanya kita kalau pengen belajar ilmu yang 3 aja cukup. Ilmu fikih untuk ibadah, ilmu akidah untuk keyakinan, lalu ilmu tasyawuf, gitu. Bila mana nih, mohon maaf banget ya,
kita melakukan satu dosa, timbul bintik hitam di hati kita. Jadi kalau kita ngelakuin satu dosa nih, umpamanya ada bintik hitam di hati kita tuh. Sebab apa? Berapa banyak dosa yang kita lakukan, itulah hati kita, itulah gambaran ente, itulah jadi diri ente. Dosa aneh itu banyak, maka aneh sampai hitam begini. Ya Allah gitu. Apalagi ente, aneh terutama yang paling parah gitu. La yusriku qalbun bi nuril islam wal iman wal ihsan wa huwa muta'alliqun wa ma ghusyu ma'ajilah gitu. Sedangkan hati yang bergantung kepada dunia, dia akan tertutup daripada cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Disebabkan tadi oleh dunia. Dunia itu sumber kesalahan. Dunia itu tempatnya salah gitu. Tidak akan pernah tembus gitu. Arahan-arahan daripada Islam tidak pernah tembus ke hatinya. Petunjuk-petunjuk iman tidak tembus ke hatinya. Petunjuk-petunjuk ihsan tidak pernah tembus di dalam hatinya. Tidak pernah melakukan pelajaran-pelajaran yang dijalankan oleh ulama-ulama kita. Udah gak peduli lagi mau halal, mau haram, udah gak peduli lagi hukum-hukum Islam. Itu akan menimbulkan hitam di dalam hati kita gitu. Sebab manakala hati sudah tertutup, kita akan sulit untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ada 10 indikator yang bisa kita pahamin pada malam hari ini. 10 indikator. Yang pertama ialah meyakini di dalam hati, usaha, doa, tawajjuh memberi hasil atau menentukan. Yattaqidu asbab yu'asir ma'allah, sebab itu menentukan beserta Allah. Allah menyuruh kita sebab, tapi jangan musabab. Bisa kenyang kita tanpa makan. Tuhan menyuruh kita berobat tapi melarang kita percaya obat itu bisa menyembuhkan gitu. Seperti pasal-pasal sebelumnya sudah kita bahas. Barang siapa yang meyakini sebab memberi hasil, fahuwa musyrik, tentu dia akan musyrik gitu. Kita yakin usaha kita yakin doa kita yakin tawajuh kita memberi hasil atau menentukan, tentu kita keluar daripada keimanan, tentu hati kita tertutup, mati gitu. Adakah nih di sini yang masih percaya usaha memberi hasil? Doa ini, hizib ini, ratib ini bisa memberi hasil, tawajuh bisa memberi hasil gitu. Tawajuhnya orang-orang fasik kan daun jadi duit tetap daun. Beda keramat wali-wali Allah. Tapi kebanyakan juga wali-wali Allah berpegang pada tawajuhnya bisa memberi hasil, berarti dia tanda-tanda hatinya masih dunia gitu. Ya taqid anil asbab yu'assir ma'a Allah gitu katanya. Yang nomor 2 ialah la yakhafu fima wadahullahu ta'ala binnar awil azab awil lahnat. Yang dimana ialah dia tidak takut gitu. Dia tidak takut apa-apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka atau azabnya. Masih aja melakukan maksiat, masih aja melakukan dosa, masih aja mohon maaf melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dia tidak takut kepada Allah dengan ancaman dan azab dan laknatnya. Ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru kita menyampaikan ilmu tentang birrul walidain, yaitu merawat orang tua, menyayangi, berbakti kepada orang tua.
Tetapi ilmunya yang sudah disampaikan tersebut tidak dijalani dengan baik. Berapa banyak orang tua yang beranak hidupnya. Berapa banyak orang tua yang menangis kesepian gara-gara anaknya kurang ajar gitu. Yang nomor 3 ialah la yarju fi ma wada'ullahu minal jannah awil ridwan. Tidak adanya rasa harap dia masuk surga dan keriduannya yang berada di dalamnya gitu. Tidak tergiur janjinya Allah dengan surga dan keriduannya gitu. Syarat untuk menjadi seorang mukmin, saudara-saudara, tidaklah mudah tapi cukup berat. Syaratnya ialah sami'na wa ta'na yarhamu Walid Abdurrahman Syagab dikatakan, pengenkah kita masuk surga? Pengen ya Walid. Syaratnya cuma satu, sami'na wa ta'na katanya. Sama kayak kita mau nikahin orang cantik. Syaratnya harus sami'na wa ta'na. Berat itulah syaratnya. Jangan-jangan kita masih sami'na wa syaina. Iya, saya dengar tapi saya lalai gitu. Yang nomor 4 ialah la yantafi'u bil ilmin. Tidak dapat sedikit pun daripada ilmunya. Dia tidak bisa mengambil manfaat oleh ilmunya yang selama ini dia pelajarin di dalam majelis-majelis. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut boleh gitu tanyakan, kita lanjut ya boleh. Contohnya ialah guru kita mengajarkan untuk sabar dan sholat. Di dalam dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisobri wassalah. Bila mana kita dalam kesulitan, kesusahan, tapi kita tidak pernah mau untuk belajar sabar dan sholat. Semisalkan kita sedang kerja, diinfokan anak kita sakit, apa yang kita lakukan? Apakah pulang atau tetap menyelesaikan pekerjaan kita? Coba. Yang benar ialah kita tetap menyelesaikan pekerjaan kita, dan di sela pekerjaan kita sholat dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar anak kita sehat dan selamat gitu saudara. Banyak yang tertipu di dalam kerjaannya gitu. Anak sakit sedikit pulang, anak sakit sedikit dia kagak masuk, padahal kerjanya juga wajib gitu. Dia membenturkan yang wajib dengan yang wajib, itu tidak boleh gitu. Yang nomor 5 ialah la yantafi'u bil mukhalafati tafis sholihin. Dia tidak mengambil manfaat bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita lakukan ketika orang soleh sedang berbicara ialah kita tidak beradab dengan memotong pembicaraannya. Adabnya ialah ketika seorang soleh sedang berbicara adalah diam. Karena diamnya orang berilmu ialah keselamatan gitu. Atau enggak gini dah. Banyak dah zaman-zaman sekarang tuh rebutan mau cium tangan sama Habib, sama Kiai, tapi tangan orang tuanya nggak mau dia cium tuh sama sekali gitu. Adakah di sini begini nih, dia desek-desekan maju cium tangan Habib bolak-balik, tapi tangan orang tuanya tidak mau dicium, ngurusnya aja nggak mau kan gitu. Kenapa begitu ya? Ada gak di sini orangnya? Gak ada yang ngaku. Allah, gak ada yang ngaku. Ya udah. Kita lanjut. Yang nomor 6 ialah la yabqi bizikril ma'as siyatil lati, yang dimana dia tidak menangis akan maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya gitu. Dia tidak sedikit pun menangis maksiat-maksiat yang dulunya pernah dilakukan, kejahatan-kejahatan masa mudanya dia tidak menangis. Padahal tangisan atau air mata ketika mengingat maksiat ialah menjadi benteng kita di yaumil qiyamah. Yang nomor 6 ialah la yastahi bil mukhalata fi sunnah. Hidupnya dia
bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menjalankan atau tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Alhamdulillah, ingat maksud dialah sekali, gitu. Adakah di sini begini nih, dia desak-desakan maju, cium tangan Habib bolak-balik, tapi tangan orang tuanya tidak mau dicium, ngurusnya aja nggak mau, gitu. Kenapa begitu ya? Ada gak di sini orangnya? Gak ada yang ngaku. Allah, ada yang ngaku. Ya udah. Kita lanjut. Yang nomor 6, ialah la yabqi bisikril mas siatil lati, yang dimana dia tidak menangis akan maksiat-maksiat yang pernah dilakukannya, gitu. Dia tidak sedikit pun menangis maksiat-maksiat yang dulunya pernah dilakukan, kejahatan-kejahatan masa mudanya dia tidak menangis. Padahal tangisan atau air mata ketika mengingat maksiat dialah menjadi benteng kita di yaumil kiamah. Yang nomor 7 ialah la yastahi bi mukhalafati fis sunnah, dia tidak malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak malu lagi, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarin kita untuk hidup yang benar dengan ajarannya yang mulia, yakni Islam, yang dimana di bawah bimbingan guru-guru kita, tapi kita menyelisihi sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya ialah jarang gosok gigi, jarang mandi, padahal kebersihan sebagian daripada keimanan. Yang nomor 8 ialah la yaksaru bi tarkit ta'ad, dia tidak merasa rugi ketika meninggalkan taat, enjoy aja gitu. Susah bagi orang yang hatinya sudah tertutup untuk bisa merasakan halawah atau manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ketinggalan pengajian, dia biasa aja, enjoy aja, kan besok masih ada gitu. Ketika dia tinggalan acara Maulidi Rasul, dia santai aja gitu. Yang nomor 9 ialah la yajidu khalawat ta'at, dia tidak bisa merasakan kemanisnya taat, udah nggak bisa lagi dia, sama dengan nomor 8. Yang nomor 10 ialah la yaqtamu bimal muslimi wal bala wal mihan, dia tidak prihatin kepada kaum muslimin yang terkena bala gitu. Kita malahan membuat fitnah yang enggak, nyebarin info di WhatsApp yang hoax, padahal saudara kita sedang di dalam bencana gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah diri kita yang 10 tanda-tandanya? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, adakah kita kena? Bila mana kena, buru-buru bertaubat, buru-buru berzikir gitu. Dikarenakan likulli syai'in maskolah wa maskolatul qulub zikrullah gitu. Tiap-tiap sesuatu ada pengkilatnya. Pengkilatnya hati ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat daripada hati yang mati atau tertutup ada 2. Yang pertama, dia bertobat dengan sebenar-benar taubat.
Yang nomor dua ialah banyak-banyak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala tempat, waktu, dan posisi, baik tidur, berdiri, duduk, maupun berjalan. Yang dimana digarisin ada 3 poin. Yang pertama, dia kudu belajar tandanya. Tanda-tanda orang yang bertaubat dan banyak berzikir, ya dia belajar taklim, ilmu, dia belajar ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu didapat dengan cara belajar. Yang nomor 2, dia banyak-banyak mengucapkan istighfar, ampunan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, dia berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan banyak baca sholawat. Baca sholawat dia banyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita ini penuh dengan dosa. Bagaimana kita bisa bercahaya hatinya kemasukan cahaya Islam, iman, ihsan, sedangkan di hati kita masih tergambar dunia-dunia gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengajari kalian dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatunya gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Itu karena kita satu fasal dulu, karena ada 4 fasal di dalam kitab Al-Hikam ini gitu. Kami berharap saudara bisa mengerti, bisa paham pelan-pelan apa yang kami ajarkan, yang dimana kami ini banyak juga salah dan dosa gitu. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita pelan-pelan lewat ilmu gitu. Kalau nggak ada, ya alafu minkum, saya mohon maaf bila mana saya salah kata dan perbuatan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi Ala
وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في بلوة المرام للعرب والعجم يا ربنا كرمنا بأننا كرمنا وإننا أشرفنا وعلى أشرفنا فتب علينا توبة أغسل كل عوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا على باكتساب منا المصطفى رسولي والله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند ربي وصحبي ويانا العرش شعبي والحمد لله في البدع والأنهار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم